Oma Opa, Bapak Ibu yang Tuhan berkati dimanapun berada, kita berjumpa lagi dalam program Saya dan PKLU membaca Alkitab bersama, Selasa 27 Juli 2021. Perkenalkan, nama saya Heni Trisyanti Markus. Saya bergereja di Jemaat GPIB Getsemani Cirebon. Bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Imamat 25 ayat 29 hingga 31. Tapi sebelum baca firman Tuhan, kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada malam hari ini kami sebagian dari anggota Pelkat PKLU GPIB akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar setelah kami selesai membaca firman-Mu, kami dapat mengerti serta dapat dimampukan untuk melakukannya dalam hidup beriman kami hari lepas hari. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita, Imamat 25 ayat 29 hingga 31. Apabila seseorang menjual tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun. Mulai dari hari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jikalau rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini, rumah sebagai tempat tinggal. Dan ayatnya yang ke-31b sebagai ayat emas. Saya akan membacakannya. Harus ada hak menebus dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Melalui rumahnya kita dapat menilai tingkat ekonomi seseorang. Demikianlah pada umumnya manusia berpikir. Seseorang yang memiliki rumah besar dan berpagar mewah tentu memiliki kekuatan ekonomi yang lebih dibandingkan dengan mereka yang memiliki rumah kecil tanpa pagar. Membangun rumah besar dengan pagar membutuhkan dana besar dibandingkan yang kecil tanpa pagar. Apabila rumah besar yang berpagar digadaikan, maka hasilnya diperoleh pasti lebih besar dibandingkan dengan rumah kecil tanpa pagar. Jadi, secara ekonomi, pemilik rumah besar yang berpagar tentunya lebih kuat dan mapan dibandingkan dengan pemilik rumah kecil tanpa pagar. Karena itu, Allah membedakan kedua pihak tersebut. Tetapi bukan berarti Dia pilih kasih. Allah mengetahui kemampuan dari masing-masing pihak. Pihak yang memiliki kemampuan ekonomi lebih kuat diberikan waktu terbatas untuk menebus rumahnya. Alasannya, karena ia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Sedangkan pihak yang lemah tidak diberi batas waktu untuk menebus rumahnya. Bahkan pihak yang menerima gadai atas rumah tersebut wajib mengembalikannya kepada sang pemilik
pada tahun Yobel. Melalui firman Allah malam ini, kita kembali diingatkan untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial. Bagi yang memiliki kelebihan ekonomi dari sesamanya, diminta untuk memperhatikan dan menolong mereka yang lemah dan kekurangan. Maksudnya, agar keadilan yang sesuai dengan ajaran firman Allah dapat terwujud untuk perlindungan dan kesejahteraan bersama. Saat ini, fungsionaris Majelis Sinode GPIB tengah mengusahakan rumah bagi para pegawai, pendeta yang memang dalam kenyataannya belum memiliki tempat tinggal menjelang masa pensiun. Kiranya seluruh warga jemaat berkenan memberikan perhatian dan dukungan bagi program ini. Maksudnya, supaya pada masa pensiun nanti, para pendeta GPIB beroleh tempat tinggal yang layak. Oma opa, bapak ibu yang terkasih, demikianlah renungan kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang Maha Kudus, pada malam hari ini kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kami anggota PKLU GPIB dimanapun kami berada. Kami bersyukur atas firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Biarlah melalui firman ini kami boleh diingatkan sebagai umat Tuhan untuk boleh menjaga keseimbangan dalam kehidupan sosial kami, agar kami boleh berpartisipasi untuk kesejahteraan para pendeta GPIB yang hingga saat masa pensiun belum mempunyai rumah tinggal. Biarlah ya Tuhan, bagi jemaat yang kondisi ekonominya mempunyai kelebihan, kiranya boleh turut ambil bagian membantu para pendeta itu untuk memiliki rumah sebagai tempat tinggal di masa emeritus atau pensiun. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Dewan PKLU GPIB. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kesehatan yang baik, agar mereka boleh melayani dengan setia program yang boleh berjalan hingga saat ini, demi nama dan kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga masih mau berdoa untuk anggota PKLU dimanapun mereka berada yang dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh mengangkat segala sakit yang mereka rasakan. Tuhan memberkati segala obat-obatan dan makanan dan minuman yang dikonsumsi, sehingga melalui semua itu boleh menjadi sarana penyembuhan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pemerintah dan bangsa kami Indonesia. Dari mulai Bapak Presiden Jokowi
dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta para menteri hingga ke tingkat yang rendah RW dan RT. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang berasal daripadamu, agar mereka boleh melakukan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Khususnya di masa pandemi ini Tuhan, dalam program vaksinasi, Tuhan juga memberkati para medis yang terlibat di dalamnya. Tuhan juga boleh memberikan kesadaran untuk bangsa kami, agar boleh taat pada aturan pemerintah, yaitu protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, demi menjaga keselamatan bangsa Indonesia. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kami mohon Tuhan juga boleh tetap memberikan kesejahteraan bagi kami, bagi rakyat Indonesia yang terdampak akibat PPKM darurat. Tuhan juga senantiasa memberikan mereka kecukupan untuk pangan, untuk sandang, maupun untuk kesehatan mereka, membeli obat-obatan ya Bapa. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menyertai di masa-masa pandemi ini. Banyak orang-orang yang terdampak akibat pandemi ini ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anggota PKLU yang saat ini mungkin sedang berduka akibat dimuliakannya suami terkasih. Kiranya Tuhanlah sebagai sumber penghiburan dan kekuatan yang sejati bagi para istri atau oma yang ditinggalkan oleh suami-suami mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang-orang yang menderita, baik itu menderita akibat bencana alam, akibat kesulitan ekonomi, ataupun orang-orang yang mengalami kehilangan pekerjaan akibat terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhanlah sumber kekuatan bagi mereka. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami juga mohon, dengarkanlah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini ya Bapa, kami alaskan hanya dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam Oma Opa, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pelayanan.